Wahid yang kita tahu adalah Moderator cantik Kompas TV, Cindy Sistiarani, terlihat menawan saat memandu dialog di Kompas Petang. Juga Nusron Wahid yang kita tahu adalah aktivis Golkar. Kita juga mengenal Kiai Hashim Wahab yang kita tahu di 2019 kemarin. Selain beliau adalah cucu pendiri NU Kiai Wahab, tapi saat yang sama adalah pendukung militan Prabowo Subianto. Jadi yang kita lihat sekarang adalah satu upaya PBNU untuk membuka lebih lebar ruang bagi semua kalangan dari berbagai macam segmen itu tidak dominan nafsu politiknya ketika mengabdi ke PBNU. Nah, sepertinya dengan menaruh banyak politisi dari berbagai macam partai, itu ada upaya dari Gus Yahya untuk menciptakan counterbalancing. Kalau yang aktif di politik, aktif di PBNU itu hanya politisi dari PDIP, nah itu justru berbahaya. Tetapi kan bukan hanya dari PDIP, ada Gus Yassin, misalnya dari P3, ada Nusron Wahid dari Golkar, ada PKB sendiri yang masih kalau jabatan bendara umum Mas Burhan yang diisi oleh Mardhani Maming, kader muda potensial yang disebut oleh Sekjen PDI Perjuangan sebagai kader muda potensial, apa maknanya ini? Tanggapan Anda soal bendara umum diisi oleh politisi muda PDI Perjuangan, Mardhani Maming yang juga pengusaha? Ya, kalau saya melihat posisi bendahara itu kan berupaya untuk mengenerate money, barang dan lain banyak hal. Jadi kalau misalnya ada politisi atau tokoh pengusaha lain yang berasal dari NU, mungkin saja ditunjuk sebagai jajaran di bendahara umum ya. Dan kalau Anda lihat di situ kan bukan hanya Mardhani Maming ya. Jadi misalnya kalau kita cek di situ ada orang seperti Sumantri Suwarno ya, kemudian Nurul Zaman, Hidayat Firmansyah, yang kita tahu lebih banyak non politisinya ketimbang politisinya. Memang ya nama ini Mardhani Maming tidak bisa dilepaskan dari jejaknya sebagai ketua DPD atau DPW PDIP Kalimantan Selatan. Tetapi karena yang menjadi pengurus PBNU bukan hanya dari PDIP, harapan saya terjadi proses saling mengoreksi satu sama lain. Saling mengoreksi atau ada potensi konflik kepentingan antara PDI Perjuangan dengan PBNU nanti? Ya tidak bisa dilepaskan ini ya. Masing-masing kan punya hak untuk memperjuangkan kepentingan mereka masing-masing. Tapi kalau kemudian yang aktif bukan hanya dari PDIP, tentu saja kan saling mengoreksi di situ. Ini yang saya sebut sebagai counterbalancing. Ini yang dalam kasus sebelumnya itu terlalu banyak pengurus dari PKB. Nah, kalau sekarang ada banyak politisi dari berbagai macam partai, dan mereka tentu akan saling mengoreksi satu sama lain. Kalau misalnya Mardhani Maming ingin membawa NU ke PDIP, emang ikhlas Nusron Wahid yang kebetulan ada di jajaran tanpa dia membiarkan NU dibawa ke PDIP ya. Jadi maksud itu poin saya. Jadi ada Gus Yassin yang P3, ada Hovifah yang kita tahu pernah aktif di PKB. Nah ini yang saling mengoreksi itu. Dan tentu saja itu kan baru satu segmen. Ada segmen lain di PKB, ada segmen intelektual, ada segmen NGO, ada segmen akademisi yang tentu saja kita harapkan lebih kritis satu ini. Karena terlalu gemuk Cindy. Itu menjadi ancamannya adalah menjadi kurang lincah. Apa yang kekhawatiran Anda kurang lincah maksudnya dalam hal? Kalau pengurus terlalu gemuk. Tapi kekhawatiran atau potensi kesulitan mengambil keputusan karena banyaknya orang yang mengisi kepengurusan PBNU ini. Nah tentu Gus Yahya harus lebih kreatif ya dalam mengambil keputusan karena akomodasi yang terlalu tinggi dalam upaya untuk membangun struktur kepengurusan yang mewadahi banyak kepentingan, bukan hanya politik tapi juga kelompok, ada kelompok akademisi, ada kelompok intelektual, ada kelompok kiai. Maka sangat mungkin proses pengambilan keputusannya menjadi lebih sulit. Tetapi Gus Yahya harus ingat bahwa nanti yang akan mempertanggungjawabkan kemuktamar NU berikutnya adalah Gus Yahya. Jadi kalau misalnya untuk kepentingan yang lebih besar, meskipun keputusan tidak bisa bulat, Gus Yahya harus tetap firm untuk
mengambil Oke. keputusan itu. Baik, menarik untuk mencermati. Banyak tapi disebutkan oleh Mas Burhan itu adalah sebagai correction balancing, artinya saling mengkoreksi karena tidak hanya didominasi oleh satu dari partai politik saja. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini. Saudara, polisi menangkap musisi sekaligus penulis lagu dan